ahlil kiram minal muslim wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan khas ahli kubur hadil qaryah Banten wa Tangerang wa Pondok Aren wa Jamaah Indonesia ikut ahli Badar ahli Madinah Madinah Makkah al-Mukarramah ahli Badar ahli Turki lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu fi dzikri karim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaban was-samsa wal qamara ra'aytuhum li syahidin. Al-ayat sadaqallahul azim. Al-Mukarram kepada Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurusnya, kepada bapak-bapak jamaah, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda Pondok Arum sini yang saya muliakan, semoga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tidak bosan-bosan, tidak waleh-waleh kalau bahasa Jawanya. Kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberi kesehatan, kenikmatan, kerahmatan, hidayah beserta taufiknya, sehingga kita semua bisa bihadal majlis akrimu, di masjid yang mulia ini kita bisa mengadakan acara taklim ta'alim di Masjid Al-Huda ini. Semoga majlis kita, jamaah kita menjadi jamaah yang barokah, manfaat di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaunya lah yang membawa kita dari jamin-jamin zahiriyah zaman Islam, yakni Dinul Islam, zaman yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua oleh Allah diberi usia yang berkah, dan oleh Allah kita diberi usia yang panjang, sehingga pada menit ini, detik ini, jam ini, hari ini kita tetap bisa melaksanakan yaitu sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yaitu mencari ilmu, termasuk wajib mencari ilmu, mengadakan majelis taklim atau majelis ilmu di pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita bisa bertemu untuk pertama kali saya masuk ke Masjid Al-Huda ini, masjid yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk maka dari itu untuk kita bersama-sama belajar bareng-bareng, belajar bersama
untuk ta'lim, cari ilmu. Karena apa? Kita mencari ilmu sebagai umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulai keluar atau lahir dari rahim sang ibu sang umi sampai ruh di tenggorokan kita tetap diwajibkan mencari ilmu. Ya, ilmu apa itu? Ilmu apa saja? Ya, kita kok ruh kita waktu nazar, nanti besok kita mengalami nazar, waktu kita ruh kita itu sudah di tenggorokan mau dicabut sama malaikat. Pak ya, itu kita masih diwajibkan mencari ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, jadi seperti itu. Kita itu mencari ilmu itu meskipun masih sudah tua, bapak-bapak dari sudah tua, jangan malu, jangan menyerah. Karena mencari ilmu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, jadi umpama ada pengajian di mana, ada taklim di mana, ada majelis di mana, ayo kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, untuk mencari ilmu. Itu diniati satu dan belajar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tentang modal ilmu, modalnya, fondasinya kita mengadakan majelis seperti ini, modalnya seperti itu. Ya, jadi kita wajib mencari ilmu sampai kapanpun. Ya, dan semoga dengan kita mendapatkan ilmu, kita berusaha mencari ilmu. Kemanapun kita berada, kita mencari ilmu. Keberkahan ilmu itu akan kita bawa mati atau meninggal besok, Pak. Karena apa? Orang mati besok itu kalau kita meninggal, kalau kita sudah ruh kita terlepas dari jasad kita. Kita sudah diberangkatkan dari rumah, disolat di masjid. Itu yang kita tahu cuma apa? 3 perkara, Pak. Ingat itu. Ya, kulun nasib dari kota mau sudah kisah yang bernyawa itu pasti mengalami mati. Enggak ada ya, enggak mati, enggak ada. Kita itu calon anak camat semua, calon mati semua kita ini, enggak ada enggak calon mati. Ya, kita camat jadi camat semua. Ya, jadi kita ada apa? 3 perkara apa? Sedekah jariah. Terus ilmu yang manfaat. Yang ketiga adalah anak yang dan soleh. Nah, jelas ya, seperti anak-anak ini kita didik ilmu, ya kita didik, kita arahkan. Kita jangan ke masjid, jangan sampai dibentak, Pak. Ya, biasanya maaf sering terjadi di masjid-masjid, anak-anak itu ramai. Jangan ke masjid, udah pulang aja. Jangan sampai begitu. Enggak boleh, Pak ya. Jangan. Namanya anak itu masih labil, masih belajar, diajari yang baik, dibilangin yang bagus, yang baik, diajak. Nah, mau bahasa Jawanya, jangan takut ya, kita sholat bareng. Ya, jangan sampai anak sendiri dibentak, akhirnya takut ke masjid, gak mau ke masjid, gak mau belajar sholat, gak mau belajar ngaji. Akhirnya gimana nanti kalau kita kalau jawab? Siapa yang mendoakan kita? Kalau bukan anak-anak kita. Ada itu kan ada mengatakan, kalau ada yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu nanti kita doakan tidak nyampe. Siapa yang bilang? Itu ada hadis sahih ya. Cuma membawa 3 perkara itu, umpama seperti itu. Tapi itu tidak. Ya, anak yang soleh-soleh, anak yang soleh-soleh itu yang dinamakan anak yang soleh-soleh apa? Anak yang mau mendoakan kepada kedua orang. Ya, kita didik Pak, anak kita didik yang baik. Ya, kita didik yang baik. Terus, kalau entah satu besok kita itu mati cuma 3 perkara itu, ilmu sing manfaat, anak sing soleh, sedekah jariah, itu cuma 3 perkara itu. Ayo Pak, kita berlomba-lomba, ya, kita berlomba-lomba untuk meraih 3 perkara itu. Bu, kita berlomba-lomba untuk meraih 3 perkara itu, biar kita nanti kelak. Ya, kita mati, kita maut, itu sudah siap, kita sudah membawa 3 perkara itu. Beda Pak. Kalau kewajiban kewajiban orang tua ke anak,
Ada 3 perkara juga. Apa? Memberi nama yang baik. Contoh sunnahnya Rasulullah itu Abdul, Muhammad, kalau laki-laki ya beda. Kalau cewek ya Sanko Siti, ya itu termasuk sunnah. Ya, tapi anak-anak sekarang namanya gak kayak seperti itu, jalan katanya malu, wah nama Siti kuno kan gitu. Ya seperti itu. Itu yang pertama. Itu kewajiban anak orang tua ke anak satu adalah memberi nama yang baik. Nama itu adalah doa. Maka dari itu memberi anak, kalau memberi anak atau nama anak atau cucu yang baik, jangan Muhammad Bisaiton, waduh saya. Muhammad itu bahaya malah itu nanti. Ya jangan, yang baik yang ada artinya, yang artinya itu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendidik yang baik. Kewajibannya orang tua mendidik yang baik itu seperti ini. Yo nak, kita ke masjid belajar sholat. Ayo nak belajar sholat. Ayo nak belajar ngaji. Ayo nak sekolah. Ya itu termasuk kewajiban orang tua. Yang ketiga, kewajiban orang tua adalah menikahkan. Kalau kita punya anak sudah kita nikahkan, terakhir itu kewajiban orang tua itu sudah lepas. Tapi kalau orang tua sekarang tidak lupa, ya meskipun anak itu sudah dinikahkan, tapi tetap umpama anak ini kurang apa tetap orang tua. Kalau orang Jawa mengatakan apa, mbah kita mbah, ya bu ya, seperti itu. Ya jadi seperti itu. Jadi kalau kewajiban anak itu orang tua ke anak, tiga perkara itu yang pertama adalah memberi nama yang baik, mendidik yang baik, dan yang ketiga menikahkan. Kalau sudah nikah, anak sudah dinikahkan, kombil itu angka juga nikah, ini Pak Musoli seperti itu ya. Tapi beliaunya terdengar mau juga lagi katanya. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau 3 perkara itu sudah kita laksanakan, gugur kewajiban kita kepada anak. Ya sudah gugur. Ya, itu perlu diperhatikan. Maka dari itu mulai sekarang anak-anak yang kecil-kecil ini kita didik tadi yang baik. Ya, kalau alhamdulillah mungkin bapak-bapak ibu mau biasanya kalau ingin dipersiapkan pesantren monggo lebih baik. Insya Allah kalau di pesantren lebih terjamin untuk pendidikan masalah agama. Anak-anak kita arahkan, ya kita arahkan, kita bimbing yang baik, terutama adalah di masalah syariah atau masalah agama. Sekarang itu banyak banget pengaruhnya, ya banyak banget pengacunya. Ya, seperti ini Pak, maaf, seperti ini kita mengadakan majelis seperti ini, kita sebelumnya kan biasa mengadakan tahlilan, tawasul, ada mengatakan bid'ah ya maaf ya semacam itu. Sekarang banyak yang mengatakan seperti itu. Ya, itu kita bimbing anak kita bimbing kita anak yang benar bahwa seperti ini, enak seperti ini, enak seperti ini. Ya maka dari itu gunanya apa di pesantren? Gunanya apa kalau kita anak kita di sekolah, di madrasah, di MI, ya, di TPA, di TPI, gunanya untuk apa? Dan gunanya biar tahu, biar mengerti. Besok suatu saat kalau kita tinggal, kita sudah meninggal, kita sudah mati, itu ada yang penerus atau penggantinya untuk mendoakan kita semua. Amin Allahumma amin. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada hadis yang mengatakan undur mangkola walatan undur mangkola. Lihatlah perkataannya, jangan lihat yang berkata. Itu perlu dipahami. Ya, kenapa kok perlu dipahami? Padahal itu hadis cuma pendek banget. Contoh perlu dipahami. Lihatlah perkataannya, jangan lihat perkataan. Contohnya, umpama anak si kecil ini, itu ngomongnya perkataannya benar, tapi anak ngomongnya itu perkataan benar itu ya harus kita anut. Tapi kalau memang salah jangan dianut. Undur mankola kata mankola. Lihat perkataan. Kalau orang berkata lihat perkataannya. Perkataannya itu benar atau salah. Kalau memang salah ayo kita tinggalkan. Tapi kalau benar ayo kita ikuti. Ya, itu hadis itu pendek
tapi penjabarannya itu luas banget. Meskipun itu orang gila, meskipun itu orang apa ngemis, mau orang cari rosok atau cari apapun yang itu kata-katanya itu benar, ayo kita ikuti. Jangan malah itu kita abaikan. Ada cerita bahwa itu cerita nyata kayak di pesantren Pasuruan di Bayi Hamid. Bayi Hamid itu di Pasuruan. Itu memang ada keturunan dari abahnya Bayi Hamid. Di Bayi Hamid Pasuruan itu ada keturunan namanya Gus Ablis. Ya, Gus Ablis itu orangnya memang agak gimana ya, agak majnun, agak gila. Ya, tapi dalam perkataannya itu masuk akal semua dan benar semua. Di hadis dan di Quran pun itu juga ada semua. Nah, itu kelebihannya. Lah maka dari itu sampai sekarang santri-santri pun tahu kalau namanya Gus Ablis itu orangnya agak gila, ya. Tapi beliaunya santri itu malah tawaduknya, santri itu malah rasa hormatnya, dan perkataan beliaunya itu malah luar biasa, malah dianggap itulah guru saya. Itu padahal orang akhirnya dikatakan orang gila seperti itu, ya. Jadi meskipun itu yang bicara anak kecil, meskipun siapapun, kalau itu benar, ayo Pak kita ikuti, jangan kita abaikan. Ya, ada cerita ya, orang meninggal itu kalau sudah meninggal, ada cerita waktu di alam kubur itu sudah disiksa. Dan kenapa kok disiksa? Sampai ya Allah, beliaunya itu sampai minta amin. Mungkin ada waktu roh saya dikembalikan, saya bisa hidup lagi ke dunia, maka sedetik pun aku tidak akan meninggalkan ibadah. Ya, maka dari itu mungkin bapak masih sehat semua. Nanti kalau sudah tua, sudah dikasih kepahala keganjaran sakit oleh Allah, ya, terus ke masjid males, ke majelis males, ya itu nanti akan menimbulkan kendala. Dan maka dari itu saya mengajak kepada bapak-bapak semua, para jamaah, lebih-lebih kepada pribadi saya, ayo kita tingkatkan imtak kita, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh yang real aja Pak ya. Kalau kita mau sholat, kita mau wudhu, kalau kita tidak mengerti ilmunya, itu akan cuma akan percuma kalau kita nggak mau ngerti ilmunya, nggak tahu mencari ilmunya. Rukun wudhu ada 6. Yang namanya rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau 6 perkara itu kita tinggalkan, wudhu kita tidak sah. Apa rukunnya wudhu? 1 adalah membaca niat. Rukun wudhu yang kedua adalah membasuh muka. Ya, itu tidak, kalau membasuh muka itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau wudhu dalam wudhu pertama, sebelum kita niat kan biasa kita membasuh kedua telapak tangan, jari-jari kita telapak tangan. Itu termasuk hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Setelah kita membasuh telapak tangan, jari-jari kita bersih, apalagi Pak Bu? Setelah itu membasuh apa? Kumur dulu, hidup dulu. Ya, kumur dulu. Kumur itu termasuk sunnah. Ya, berkumur itu termasuk sunnah. Wajibnya wudhu itu cuma 1 kali. Umpama kumur cuma 1 kali, itu tidak apa-apa. 2 kali sampai 3 kali hukumnya sunnah. Ya, itu perlu dibagi. Umpama ada orang wudhu cuma 1 kali, umpama waktu itu berkumur cuma 1 kali juga. Bapak-bapak lihat, oh, itu cuma 1 kali gak sah, oh berarti orang tidak tahu. Ya seperti itu. Ya, wajibnya cuma 1 kali berkumur. Berkumur 3 kali hukumnya sunnah. Terus setelah kita berkumur, kita melakukan apa Bu? Pak? Ada yang langsung buka, ada yang hidung dulu. Tapi hidung itu termasuk sunnah. Lah gimana cara
membasuh hidung. Ya, untuk membasuh hidung itu cuma bukan kita ambil dari air langsung dimasukkan, ini bukan Pak ya. Kalau ibarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, membasuh hidung itu gini Pak, bukan. Jadi kita ambil air dari keran atau dari apa ya, itu kita sedot, ya kita sedot, dikeluarin lagi, kita sedot dikeluarin 3 kali. Bukan cuma dosen ada cuma gini dong, ya cuma gini doang. Dihirup, disedot, dihirup, dikeluarin. Itulah yang pas untuk membasuh hidung seperti itu. Bukan cuma digini-gini doang ya. Apa? Perihal ya. Terus untuk membasuh, untuk berkumur dan membasuh hidung dengan dihirup atau disedot itu Pak Bu, kalau kita melakukan pada waktu kita puasa hukumnya makruh. Ya, kalau kita puasa nggak usah pada waktu wudhu kita nggak usah berkumur-kumur dan kita membasuh hidung, hukumnya makruh. Ya, nanti itu bahayanya masuk ke dalam tenggorokan, akhirnya membatalkan puasa kita. Ya, suci tapi tidak mensucikan. Itu perlu dipahami Bu. Ya, jadi kalau kita wudhu biar wudhu kita sempurna, ya ini membuat waktu membasuh kita dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Terus setelah kita membasuh muka, kita basuh apa Pak? Kedua tangan sampai siku. Ya, bagi yang berwudu membasuh tangannya itu cuma di bawahnya siku, itu wudunya bisa dikatakan tidak sah atau belum sah. Ya, terus caranya gimana? Apa sunnahnya adalah kanan dulu baru kiri. Boleh gantian kanan 1 kali, kiri 1 kali, kanan 1 kali, kiri 1 kali, boleh. Boleh langsung 3 kali kanan, ya kanan langsung 3 kali boleh. Kiri kiri 3 kali boleh. Ya pokoknya didahulukan yang sebelah kanan. Ya itu. Terus setelah kita membasuh tangan, basuh apa lagi? Dibasuh setengah kepala. Bukan, tapi zaman sekarang nggak setengah kepala Pak, cuma digini-gini doang. Ya, jidatnya doang, itu wudhunya tidak sah. Ya belum sah itu. Kalau yang pakai peci, kalau yang pakai kerudung juga gitu. Kalau pakai peci dilepas pecinya, ambil air setengah kepala. Ya malah ada disunahkan lagi itu sampai belakang dibandingkan ke depan, itu lebih bagus. Ya ambil dari depan ke belakang dibandingkan ke depan lagi, dari depan ke belakang ke depan, itu lebih bagus. Tapi kalau wajibnya itu setengah kepala, bukan di jidat aja. Ingat-ingat ya, kalau ada orang berwudu itu cuma di jidat aja, cuma gini-gini aja, itu wudunya kurang sah, belum sah. Ya ini Pak, masih bab wudu Pak ya, ini bab wudu aja seperti ini. Terus setelah kita membasuh setengah kepala, kita membasuh apa Pak Bu? Telinga. Telinga hukumnya sunnah ya, dan membasuh telinga itu hukumnya sunnah. Ya, gimana caranya membasuh telinga? Jadi tangan jari-jari Bu ya Pak ya, tangan jari-jari ini ya, yang tangan jari telunjuk itu masuk ke dalamnya telinga kita. Ya, masuk ke dalam telinga kita. Untuk ibu jari itu yang di luar dalam telinga kita. Jadi gini, ya. Ini yang membersihkan dalamnya, yang jadi telunjuk, ibu jarinya itu yang membasuh, yang membersihkan di luar telinga. Ya, 3 kali. Itu termasuk sunnah telinga. Terus setelah membasuh telinga 3 kali, kita melaksanakan membasuh apa lagi? Kaki juga termasuk rukun. Batas kaki adalah di atas mata kaki. Kalau kita basuh sampai atas ke bawah sampai lutut lebih baik. Waktu membasuh kaki sampai lutut itu insya Allah nanti kelak di akhirat kaki betis-betis kita akan kelihatan
mengeluarkan sinar atau mencorong ya, mengeluarkan seperti bintang-bintang yang ada di langit, itu menempel di betis kita. Yang terakhir adalah tertib ya. Nanti kalau sunnahnya setelah kaki itu akan ada sunnah membaca doa setelah wudu, itu sunnah hukumnya. Tapi kalau niat yang pertama tadi hukumnya wajib atau rukun ya, bedanya di situ. Terus kalau kita setelah wudu, untuk menyempurnakan wudu kita ya, biar wudu kita itu tambah sempurna, kita dianjurkan atau disunahkan kita langsung masuk ke masjid atau ke musola menjalankan sholat sunat wudu 2 rakaat. Mungkin dari itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, para jamaah bisa mengambil hikmahnya, dan semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan jasmani rohani, zahir maupun batin, kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan dunia, keselamatan di akhirat, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri yang soleh dan solehah, ahli ibadah, ahli khair, ahli ilmi, ahli berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa bangsa dan masyarakat, diangkat derajatnya anak-anak keturunan kami kelak agar kita kelak, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang yang beruntung dunia, beruntung di akhirat. Suatu saat ruh kita dicabut dari jasad kita oleh Allah, dijadikan mati yang husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-syakirin, hamdan naimin, hamdan hamidin, ya ma yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma haqqo haqqo warna riba wa arnal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana shalihin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Istiqamah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.